Welcome to my channel. Halo teman-teman semuanya, salam sehat dan juga selamat malam mungkin saat kalian menonton premier video ini. Jadi 16 hari lagi menuju FIFA Series, tanggal 27 kita akan menghadapi Saint Kitts and Nevis dan selang 3 hari kita akan menghadapi antara Solomon Islands dan juga Bulgaria, dua-duanya di tempat yang sama di Gelora Bung Karno. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, ini sudah memasuki hari ke-21 dan 22, jadi ada sisa 8 dan 9 hari lagi menuju hari kemenangan. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap berkah sampai dengan nanti Lebaran dan kita semua mungkin sebagian besar lah mudik ya. Oke teman-teman semua, kita bahas tentunya persiapan tim nasional kita dari aspek pemain kebugaran. Kemarin pelatih John Hartman sudah mengumumkan 41 nama yang disebut atau dipanggil untuk bersiap-siap. Jadi belum firm ini untuk bersiap-siap menghadapi FIFA Series 2 laga yang tadi udah gue sebut. Dan selanjutnya nanti akan dipangkas sampai menjadi 23 atau 26. Ini belum jelas ya. Dan tentunya ini menjadi menarik karena menjadi pertandingan internasional pertama kita setelah kegagalan di round 4 bulan Oktober lalu. Jadi kita sudah menunggu kurang lebih 5 bulan. Memang nanti pertandingan akan dilangsungkan dalam suasana lebaran atau mungkin mudik. Jadi mungkin banyak yang nonton di kampung sehingga dari update terakhir gue bisa cek juga di aplikasi Livin Mandiri di Suka, itu masih banyak tiket tersedia ya. Oke, para pemain sudah dipanggil dan gue mau update ya soal kondisi para pemain, terutama Miliano Jonathans. Ini adalah pemain depan yang tadinya menjadi tumpuan utama dalam menjebol gawang lawan. Penampilannya saat dipinjamkan bersama Excelsior dari mother clubnya Utrecht ini cukup menjanjikan. Sudah 2 gol diciptakan dan hampir selalu dapat minute play. Kalau nggak salah hanya sekali starter memang, tapi selalu bermain hampir week in week out. Namun tumpuan yang paling mantap ya di lini depan saat ini karena beberapa koleganya di striker ini sedang banyak masalah. Ole juga belum cetak gol, kemudian Zelstra juga bahkan belum pernah starter sama sekali di Persija. Lantas siapa lagi? Ya Rabanan Sananta juga struggling bersama DPMM walaupun klubnya itu ada di papan tengah, dan ini diperburuk dengan cederanya Pride of Depok yaitu Miliano Jonathans ya. Dia menderita cedera ketika membela Excelsior menghadapi Heerenveen akhir minggu lalu. Sebenarnya memang itu tabrakan shoulder to shoulder, bukan tabrakan, memang pelanggaran dari Hristijan Petrov, pemain Bulgaria yang mungkin nanti juga akan merumput di GBK. Jadi ini pasti dapat buan, udah pasti nih ya, dapat bu dari penonton kalau memang dipanggil dan main. Tapi kita bukan bahas masalah itu, tapi kondisi cedera dari Miliano Jonathans. Seperti yang sudah gua angkat, sudah gua tayangkan juga bagaimana kondisi dia ketika cedera, proses cedera dan ketika dia meninggalkan lapangan itu terlihat sangat tidak baik-baik sekali. Sangat tidak baik-baik sekali. Pertama ketika dia terlentang di lapangan, dia teriak-teriak kesakitan, benar-benar teriak kencang lah gitu ya. Dan melihat pemain itu pura-pura atau enggak itu gampang. Pura-pura atau serius gitu ya. Timnya itu dalam kondisi tertinggal. Kalau dalam kondisi tertinggal, ya mungkin kasarnya mau ke Sleo pun dipaksa lari kan. Tapi kalau kondisinya menang, nah baru ini kita patut curiga. Tapi kondisi timnya Milan ini kan dalam kondisi tertinggal, maka itu memang udah jelas itu benar-benar dia kesakitan dan cara mengerangnya pun kelihatan serius, sangat sangat kesakitan sekali. Dan ini diperkuat saat dia meninggalkan lapangan. Kakinya salah satu itu gua nggak tahu yang kiri atau yang kanan itu nggak bisa napak. Jadi kayak kayak apa ngeglak gini ya, kayak gini. Terus dia harus dipapah 2 orang. Gua waktu itu bilang gua nggak ngerti apa cederanya, kemudian seberapa parah. Tapi jelas ini sangat parah karena tadi dia harus keluar dipapah 2 orang dan satu kakinya nggak bisa napak. Ini pasti serius banget. Dan terakhir gue dapat informasi langsung dari seorang kolega dari yang tinggal di Belanda, gue nggak bisa sebut namanya. Dia menderita cedera ACL dan nah ini dia, kalau cedera ACL mungkin sebagian kita sudah dapat infonya, dia harus menepi sangat lama
Karena secara umum pun ACL itu range-nya 6 sampai 12 bulan dan ini diperkirakan 9 sampai 12 bulan. Jadi seperti yang sempat gue singgung, kelihatannya kalau FIFA Series sudah pasti 100% dia nggak akan bisa balik, nggak akan bisa bela timnas. Tapi nggak tahu nih yang nanti Piala Asia dan lain-lain, bisa iya bisa enggak, karena itu kan masih lama. Tapi kalau ngelihat cederanya 9 sampai 12 bulan, ini sangat agak kecil kemungkinan dia untuk bisa membela Garuda di Piala Asia nanti yang berlangsung bulan Januari dan Februari 2027. Dan drawingnya jangan lupa nanti 11 April bulan depan ya. Dan ini tentunya satu berita yang sangat memukul persiapan pasukan dari John Hartman untuk Piala Asia nanti. Karena kalau Piala AFF Juli Agustus itu bisa jadi memang nggak menjadi bagian dari Emiliano Jonathans. Mungkin klubnya juga nggak ngelepas karena itu masih dalam persiapan final pre-season menghadapi musim baru. Ya mungkin dia dibalikin ke mother klubnya bisa aja ya bersama Utrecht dan harus persiapan pramusim. Nah, tapi Piala Asia ini kan udah jauh pun kelihatannya masih belum tentu dia bisa membela timnas karena 9 sampai 12 bulan. Kalau kita ambil tengah-tengahnya berarti kan sekitar 10 atau 11 bulan. Anggaplah 10. 10 sekarang udah masuki bulan Maret, 3 ditambah 10 itu berarti sudah masukin kira-kira Januari. Kalau dia pulih in time, kita kan nggak tahu nih ya apakah in time atau enggak. Itu juga Januari kita nggak tahu apakah tengah atau apa akhir, dan kalaupun dia udah pulih kemudian dia apakah kemudian klubnya langsung izinin main di timnas ya kan, karena ya normalnya dia akan main di klub dulu, mengembalikan kepercayaan dirinya, mengembalikan touch-nya, ya baru mungkin oke, dia siap main. Jadi ini satu berita yang sangat tidak menyenangkan di tengah penampilan Emiliano yang sangat impresif bersama Excelsior. Nah, tentu show must go on, ya kita harus ada mitigasinya tim nasional kita. Nah, kita lihat teman-teman sama-sama siapa sih kira-kira yang bisa step up untuk menggantikan Emiliano Jonathans. Ya tentu Ole masih sehat, masih bugar meskipun performanya sedang kurang oke. Dan di sana juga masih ada kalau kita bicara pemain lokal dan semi lokal itu ya Hoki Carakan dan Ramadan Sananta, tapi kan ya mereka bagus, tapi apakah memang mumpuni untuk bisa mendampingi seorang Ole. Nah, mungkin salah satu yang menarik adalah muncuatnya nama Ezra Walian, si anak hilang yang sudah kembali. Ya, anak hilang karena dia terakhir itu bela timnas kalau nggak salah 2020, tapi kemudian lama nggak dipanggil dan musim ini atau di era John Hartman itu kembali dipanggil. Dan ini gua rasa nggak ada lah orang bilang ini ada pemain titipan Bung, menurut gua nggak. Kalau Ezra Walian definitely karena memang dia bagus, sudah 5 gol bersama Persik Kediri dan gaya mainnya itu menyamping dia. Sebenarnya dia lebih pas untuk menggantikan Rafael Struijk di kiri. Kan gaya mainnya kan kalau di Persik banyak tuh dia menyamping, masuk ke dalam, cutting inside, shooting. Wah, tadinya kalau ada Ezra Walian di kiri, ada Emiliano Jonathans di kanan. Waduh, ini mantep banget nih. Kayak Robben dan Ribéry waktu di zaman di Bayern Munchen. Emiliano bisa cutting inside, shooting kaki kiri. Ezra Walian bisa cutting inside, shooting dengan kaki kanan. Oleh Romani sebagai target man ini perfect banget. Tapi again tadi yang gue bilang ya ada ibarat pesawat mesinnya mati satu nih ya, kita harus cari pengganti kan. Kemudian siapa nih kira-kira di sisi kanan yang paling cocok ya. Tapi kalau secara striker apple to apple sih sebenarnya Ezra Walian ini artinya prioritas dia menjadi semakin penting karena itu tadi di lini depan ini kita short out atau kekurangan para pemain depan yang memang fit dan sedang bugar. Jadi kehilangan Emiliano Jonathans di sini memang nanti sebaiknya disikapi dengan menggantikan pemain yang entah siapa, mungkin Ragnar juga bisa di sana atau kemudian menempatkan Yakob Sayuri persis ketika peran yang diperankan waktu di Piala Asia Senior 2024 gitu. Jadi kita sangat kehilangan, tapi mudah-mudahan nanti siapapun penggantinya, mau Yakob Sayuri, mau Eliano Renders juga mungkin bisa di Persib Bandung, dia cukup dapat minute play dan cukup perform. Yang pasti sayang banget ya di waktu yang sangat kita butuhkan Emiliano harus cedera dan kita hanya bisa berdoa dia bisa segera sembuh. Yang penting sembuh dulu dan kembali even better ya, even stronger, dan kalau bisa sembuh, pulih total dan lebih cepat lagi supaya dia nggak kehilangan waktu. Tapi it's okay lah, dia masih muda, mudah-mudahan masih ada waktu untuk kembali dia bangkit. Dan kita tunggu seperti apa nanti racikan dari John Hartman dengan atau tanpa dari seorang Emiliano Jonathans. Oke teman-teman semua, terima kasih, itu aja update sedikit dari gua. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan adios.